Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Six of Cup reverse, berikut ada energi dari The High Priestess reverse, berikut ada energi ini. Oke. Kemudian ada energi dari Ace of Wands, berikut ada energi dari The Sun, kemudian ada energi dari Eight of Pentacles, dan kemudian ada energi dari King of Pentacles ya. Kemudian ada di sini, ada di sini, ada di situ, ada di situ. Wow, oke lah, oke. Ya. Nah, jadi bisa kalau di sini mari lihat kamu ini tuh sebenarnya kalau boleh jujur memilih ya, kamu masih ingin dengan dia, gitu ya. Kamu masih ingin melanjutkan hubungan dengan dia. Tetapi tentu karena dari pengaruhnya dia, caranya kamu menunjukkan keinginannya kamu, caranya kamu mau melanjutkan untuk bersama dengan dia, tidak bisa seperti cara yang tanda petik normal gitu ya. Jadi bisa aja kayak gini, ya udah aku memberikan dia kebebasan, aku nggak akan mau mengikat dia dan aku juga tidak terikat ke dia, tapi aku pastikan bahwa aku mencintai dia gitu ya. Dan bila masa dianya ingin kembali dengan aku, maka aku akan terima. Nah, kayak gitu kamunya kan, aku akan terima. Jadi di sini usahanya kamu dengan dia bukan dalam bentuk mesti kamu sibuk, coba tarik hatinya dia, tarik perhatiannya dia, ngasih dia ini, ngasih dia itu, merepotkan dirimu melakukan ini, melakukan itu. Enggak mesti kayak gitu caranya kamu kan. Lebih semacam kayak ya udahlah, dia lagi nggak mood dengan aku, kami lagi berpisah, dia menjauh dari aku karena ini orangnya mari lihat menghilang ini dari hidupnya kamu kan. Nah, udah biar aja lah dia dulu kayak gitu, aku menyibukkan dirinya aku aja dulu dengan kehidupan aku apa adanya, kamu menyibukkan dirimu dengan bekerja ya, kamu menyibukkan dirimu segala macam lah, apa-apa yang bisa atau hal-hal apa yang bisa membahagiakan hatinya kamu gitu ya, apa-apa yang bisa bikin kamu merasa baik-baik saja gitu ya, apa yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawabnya kamu gitu, kamu produktif dengan sebaik mungkin di sini gitu loh. Bahkan ada kemungkinan juga di sini tuh karena dia memang sudah menjauh, mengelak dari kamu gitu ya, bisa aja kamu kemudian menyibukkan dirimu untuk mencari pasangan baru gitu. Kamu cinta dia, kamu sayang sama dia, kamu ingin bersama dengan dia, tetapi kamu tidak punya kemelekatan di sini dengan dia, kamu tidak punya kemelekatan. Jadi boleh cinta ke dia tapi cinta kepada diri juga kamu punya. Boleh mengharapkan dia tapi juga mengharapkan kehidupan yang baik tanpa dia mesti gitu. Jadi kalau Mari bilang sih kamu cukup dewasa ya menghadapi hidup. Jadi kayak kamu nggak muluk-muluk, kamu bukan menjadi seorang semacam pujangga yang menderita karena cinta. Waduh, karena ada gitu ya, beberapa pujangga-pujangga cinta itu memilih untuk hidup selibat ya, memilih untuk menikmati cinta dalam kesengsaraan, dalam kesuraman hidup gitu ya. Tidak, kamu nggak mau gitu. Cinta mah boleh cinta, tapi life must go on ya gitu. Party harus terus jalan nih gitu ya. Mewarnai hidup dengan warna-warna yang semara, indah, warna-warni, terang benderang mesti gitu ya. Modelnya kamu di sana. Jadi kalau orang ini memang menghilang dari kamu,
maka mari lihat ya, kamu juga akan membuka diri pada orang lain, gitu loh. Dan bahkan kamu bisa aja menjalani hubungan dengan orang lain dengan sangat amat baik, gitu loh. Tapi itu dia tetap menjadi orang yang sebenarnya utama dalam hidupnya kamu. Tapi bukan berarti dia yang utama, dia menjadi satu-satunya, tidak. Gitu loh. Ya kamu bisa aja berhubungan dengan pria lain, wanita lain. Tapi kamu juga bilang, kalau dia balik sama kamu, kamu akan terima. Bahkan mungkin kamu bisa aja ninggalin pria lain atau wanita lain itu demi bisa CLBK balik sama dia. Bisa. Bisa kayak gitu. Ya. Atau yang kayak nggak kamu tinggalin pasangannya kamu yang saat ini. Ya, maksudnya pasangan kamu yang lain, kamu nggak ninggalin pasangan kamu yang lain. Tapi kalau ini orang balik lagi sama kamu mau menjalani dua hubungan dengan sama baik. Tidak harus mengalahkan yang satu, tetapi memenangkan keduanya. Karena mari lihat, kamu punya bakat ya. Ini bukan mari mau mendorong kamu untuk menjadi peselingkuh ya, enggak. Tapi ketika menjalani dua hubungan, kamu bisa aja menjalani dengan sama baik ini. Jadi kayak bakat jadi poligami gitu ya, berpoligami dalam hidup kamu sebenarnya bisa. Tapi itu bukan mari sarankan ya, mari hanya membacakan potensi yang ada dalam dirinya kamu, gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak hilang pun seseorang ini dari hidupnya kamu, hidupmu tidak gersang, hidupmu tidak hambar. Kamu pandai mengisi hidupnya kamu dengan hal-hal apalah gitu ya, yang bisa bikin kamu happy, yang bisa bikin kamu produktif gitu loh. Jadi semacam kenihilan, kealpaan dia dalam hidupnya kamu tidak berdampak besar. Tidak dampak besar. Apakah memang kamu kebetulan aja nih sudah berhasil beradaptasi dengan keadaan yang kayak gini? Nah itu juga bisa ya. Atau memang kamu sudah sedari awal sudah punya kemampuan untuk seperti ini, menghadapi hubungan yang tanda petik agak unik seperti ini, gitulah ya. Di sana hatinya kamu, pikirannya kamu masih terus kepada dia, tapi kamu tidak melupakan hidupnya kamu saat ini dan bahkan merancang kehidupannya kamu dengan baik di masa depan. Nah gitu ya. Jadi kamu tidak larut, aduh dia udah pergi, sedihnya hatiku, patah hati gitu ya, stres, depresi gitu, terpuruk hidupnya. Enggak. Mari lihat saat ini kamu nggak ada main-main terpuruknya kamu, gas terus, mainkan terus hidup ini kan gitu ya. Bahagia terus gitu ya. Nggak ngaruh-ngaruh banget gitu loh. Nggak ngaruh-ngaruh banget ya, semacam kayak mental yang siap untuk menghadapi apapun itu dalam hubungan kamu dengan dia. Kamu sudah miliki mental kuat itu, mental siap itu kamu udah punya. Nah di situ ya. Jadi kalaupun kamu semacam kayak masih tetap berusaha untuk mengakses dia, tapi dianya masih hangat-hangat kuku merespon kamu, atau bahkan dia tidak merespon kamu sama sekali, bawaannya kamu paling-paling hanya ketawa-ketawa aja di sana ya. Oh belum lagi nih, belum mau dia balas chatting aku, oke, gitu kan. Kamu nggak ada yang aduh ya ampun terhinanya aku gara-gara dia nggak balas chatting aku gitu ya. Kamu nggak mau dramatis seolah-olah kamu sedang menggambarkan dia sedang menginjak-injak harga dirimu, menganggap kamu tak berarti. Jadi namanya kalian orang Aries ya kan. Orang-orang Aries itu kan orang-orang yang tahu dia value dirinya tuh tinggi gitu loh. Oh aku bukan kaleng-kaleng, ya dianya aja yang belum siap untuk chatting sama aku, paling-paling gitu kamu kan. Atau kamu kayak ngetawain, iyalah memang orangnya kayak gitu sih gitu. Dia memang orangnya kadang-kadang ada moodnya dia memang nggak seneng untuk terkoneksi dengan orang lain, termasuk dengan aku. Gitu kamu. Jadi bawaannya kamu ini lihat slow aja sih. Bawaannya kamu slow-slow aja, asik-asik aja kamu di sini. Gitu loh. Ya kan? Nggak ada uring-uringan kayak gimana gitu.
Di sana. Bagaimana semarak hidupnya kamu ketika ada dia, ya sama aja. Sama dengan ketika ya ada nggak ada, pokoknya sama-sama happy lah. Gitulah kamu kan. Bisa kamu sama-sama happy. Seperti itu. Hidup tidak berakhir hanya gara-gara tidak sesuai dengan keinginannya kamu, perjalanan relationship dengan dia. Karena kalau dilihat-lihat, apakah kamu ingin berpisah? Enggak. Apakah kamu ingin bersama? Apakah kamu main-main? Enggak. Apakah kamu serius? Kayak gitu, ya. Tapi ya kalau tidak terjadi seperti apa yang kamu harapkan, nggak ngapain juga bagi kamu, nggak ngapain, gitu. Biasa aja gitu. Kalau gambaran 1 hingga 7 November ya, biasa aja gitu. Jumpa sama dia syukur, nggak jumpa sama dia ya nggak apa-apa, gitu. Bisa ngobrol sama dia ya asik, nggak bisa ngobrol ya sudah, nggak masalah, gitu. Easy going. Modelnya kamu menghadapi si pasangan kamu di pembuka November, easy going banget. Gitu loh. Nggak ada melankolisnya, tidak ada. Nah, kalau energi dia sendiri, ya udahlah ya. Seperti yang kamu lihat lah. Dia cuek, acuh, nggak peduli sama kamu. Dia, ya ini energinya hilang sih ini dari kamu ini, Mari nampak. Hilang banget, gitu. Kalau kamu tanya, Cici Mari, dia ada nggak mikirin aku? Nggak juga. Berarti nggak kangen dong sama aku? Nggak kangen, gitu. Jadi kira-kira ada nggak ini lagi kemungkinan untuk kembali? Untuk saat sekarang sih belum ada, gitu. Belum ada di sana. Kok kenapa sih dia seperti ini, Ci? Ya, jadi kayak gini ya. Memang di hati seseorang ini kamu sempat ada, kamu sempat kuat di sini ya. Keberadaannya kamu dalam dunianya dia sempat kuat ada. Gitu. Terutama bagi kalian yang berhubungan udah lewat dari 3 tahun ya. Udah lewat dari 3 tahun. Sempat kamu itu tuh sangat berarti bagi dia. Dan kalau melihat sih dia sempat ya mengusahakan banget dengan kamu ya. Nggak kaleng-kaleng juga ini ada perjuangannya dia. Kalau ini ingat, kalau udah 3 tahun lebih ya kalian ini sempat bersama, Mari lihat juga kayak kontribusinya dia nggak kurang-kurang lah untuk mensukseskan hubungan kalian. Tapi kemudian semacam ada pertimbangan kebijaksanaannya dia, sehingga dia mau nggak mau harus memaksakan dirinya untuk meninggalkan kamu. Nah, seperti itu ya. Mau nggak mau dia harus ninggalin kamu. Gitu. Dan ini tuh dia ninggalin kamu bukan hanya karena dia menyelamatkan dirinya, tetapi juga ada di situ pertimbangan terhadap dirimu, ada di situ. Jadi kayak semacam bisa dia itu tuh berpikir bahwa kehidupannya kamu baik dengan dia, tetapi bisa lebih baik jika tanpa dia. Gitu. Ya, bukan buruk kalau kamu dengan dia. Dia tahu dengan kemampuan dirinya, dia tahu bikin kamu bahagia, tahu dia. Gitu. Tapi ya dengan hemat berpikir kebijaksanaannya dia anggap ya kalau kamu tidak dengan dia bisa kamu jauh lebih bagus lagi hidupnya. Gitu loh. Jadi kayak semacam dia tidak mau ya mengizinkan dirinya menjadi batu penghalang bagi kamu untuk bertemu dengan kehidupan yang lebih bagus lagi. Gitulah. Ya, di sana. Entah misalnya memang kalian ini tuh bersama ketika kamu sudah punya pasangan, atau dia tahu kamu dijodohkan dengan
orang lain gitu ya, karena ada ke arah sana. Mari lihat, kamu udah dijodohkan dengan orang lain gitu, atau mungkin kamu punya cita-cita yang tinggi ya, harapan-harapan besar. Jadi dia bisa aja kayak ngerasa bahwa kontribusinya dia untuk membantu kamu mencapai cita-citanya kamu atau harapan besarnya kamu, kontribusinya dia itu tuh udah bisa banyak. Jadi jangan-jangan kalau dia meninggalkan kamu, kamu bisa ketemu dengan partner yang bisa mensupport kamu melebihi bagaimana banyaknya support dia ke kamu. Ini pun berjiwa besar ini orangnya. Kalau mari nampak ya, pasangan kamu ini berjiwa besar juga. Gitu loh. Jadi kalau bersama baik, tetapi jika bersama bisa jauh lebih baik, mendingan itu aja dah. Nah, di situ dia. Itu ya. Nggak mesti ada kewajiban bahwa kalian berdua harus bareng-bareng. Dan dia tidak punya ego yang meliar. Ya. Untuk mengklaim kamu menjadi punyanya dia. Gitu. Jadi ya, mari lihat hubungan kalian ini tuh unik lah. Unik ini nampaknya. Gitu. Punya perasaan yang mendalam, tapi tidak memaksakan gitu loh. Jadi nampaknya ya sudah sama-sama dewasa di sini ya. Tahu bahwa penyatuan fisik itu, jika kemudian menjadi beban, mendingan nggak usah. Gitu ya. Kalau ternyata hidup masing-masing jauh lebih oke, ya udah jalan masing-masing aja. Gitu. Cinta tidak membelenggu kita berdua. Nah, itu nampaknya mari lihat ada prinsip yang walaupun tidak pernah kalian bincangkan ya, tapi itu yang mari tangkap di sini. Itu loh. Ya. Dan punya kepercayaan diri sama-sama. Bahwa aku akan baik-baik aja kok tanpa kamu. Gitu. Ya kalau begini keadaannya ya nggak masalah juga gitu loh. Nggak mau lebay gitu ya, nggak melankolis, nggak nyakitin diri sendiri dengan memberikan gambaran-gambaran suram menyeramkan di dalam ilusi pikiran. Nggak mau gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya untuk sementara ini mari lihat koneksi dari dia ke kamu, ini pasti akan dia kurang-kurangi ini. Atau bahkan bisa hilang, tidak ada sama sekali. Gitu, tidak ada sama sekali. Walaupun ada upaya pendekatannya kamu kepada dia, tapi boleh-boleh upaya pendekatannya kamu itu tuh masih belum disambut dengan baik ya sama si seseorang ini. Ini bukan karena di sini malah tidak ada benci ya, tak ada kebencian, tak ada. Tak ada luka, tak ada sakit hati, tak ada apa-apa di sini dalam artian yang jelek-jelek kayak gitu ya, nggak ada. Kayak ya semua baik-baik saja. Nah seperti itu. Ya semua baik-baik saja di sana. Jadi kelihatannya kalian tidak berhasil untuk menjalani hubungan, kelihatannya begitu. Tapi apakah memang demikian di balik layar? Enggak juga. Kalau mau bilang sini sebuah keberhasilan ya. Sebuah keberhasilan, berhasil untuk ya menghandle diri dengan baik, ya pikiran dan emosional dengan baik, menjalani hidup mandiri dengan baik, gitu loh, tidak ada kemelekatannya. Nah, di situ ya. Jadi jangan-jangan memang kalian berdua ini tuh sebenarnya tahu bahwa kalian berdua saling mencinta, ya, kalian berdua itu tuh sebenarnya saling sayang. Hanya saja kisahnya kalian tidak seperti kisah-kisah orang kebanyakan ya. Kalau cinta sayang ya bersama dong, kayak gitu ya kalau cerita kebanyakan. Tapi di sini tuh kalian masuk ke dalam kelompok kisah cinta yang sedikit gitu lah. Mencinta dengan dalam tapi juga ternyata tidak memaksa untuk bersatu secara lahir dan batin. Cukup batinnya aja yang kawin. Lahirianya ya belum kawin ya enggak apa-apalah gitu. Atau bahkan tidak kawin sampai akhir hayat pun ya enggak masalah lah. Nah, ada seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi urusan cinta bukan menjadi sesuatu yang membebani diri. Nah, seperti itu. Ya. Cinta ada, urusan cinta ini tuh kayak
justru mewarnai ya, mewarnai dengan indah hidup ini. Justru seperti itu kalau Mari lihat di sana. Ya. Bersama bagus, tidak bersama juga tak mengapa. Begitu energinya. Oke, baik Aries. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries sendiri, berikut ada Sagittarius, ada Leo, ada energi dari Virgo, kemudian ada energi dari Gemini, kemudian ada energi dari Pisces dan energi dari Scorpio hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.